Selamat pagi petani durian pemula. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan cara merawat durian pasca tanam, terutama di musim kemarau. Jadi sebelum kita membahas itu, kita akan mencoba mereview tanaman durian yang sudah kita tanam di perkarangan rumah. Jadi ini adalah duri hitam, tampak sehat ya. Jadi duri hitam ini di awal tanam itu tingginya sekitar 50 cm atau setengah meter. Saat ini tingginya mendekati 1 meter dan daun tuanya sudah berguguran diganti dengan daun muda, dan alhamdulillah saat ini terubus kembali ya. Kemudian kita coba melihat progres dari durian super tembaga. Terlihat durian ini tampak sehat dan saat ini sedang terubus untuk kedua kalinya. Jika progresnya seperti ini, maka durian ini akan cepat membesar ya di bulan-bulan berikutnya. Terakhir kita melihat perkembangan durian cumasih atau durian namrung. Tampak daunnya menghijau ya. Jadi daun tuanya ini sudah semuanya berguguran digantikan dengan daun yang baru dan keadaannya sehat. Baik sahabat petani durian pemula, jadi setelah kita melakukan review, kita akan membahas terkait dengan perawatan durian di awal tanam di musim kemarau. Pertama, sebelumnya kita ingin membahas ya, bagi teman-teman petani durian pemula yang ingin menanam durian, maka harus dipelajari dulu, karena menanam durian itu tidak seperti menanam pisang atau menanam jagung ya, atau tanaman-tanaman yang cepat berbuahnya, hitungan bulan itu sudah berbuah. Sedangkan durian ini akan kita lihat hasilnya itu 4 sampai dengan 5 tahun ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sahabat petani durian pemula. Pertama, sebelum melakukan penanaman durian, pastikan teman-teman itu sudah memilih bibit yang sehat ya. Jadi harapannya gunakan bibit durian yang sehat. Salah satu tandanya ya, atau dari sisi fisiknya itu berdaun hijau dan segar, batangnya kokoh dan perakarannya baik. Idealnya bibit yang digunakan itu adalah yang berasal dari okulasi ya, atau sambung ya, yang disambung agar duriannya cepat berbuah. Yang kedua, setelah teman-teman memilih bibit yang sehat, maka dilanjutkan dengan penanaman durian. Jadi penanaman durian ini harus teman-teman tepat ya. Pertama, terkait dengan waktu tanam. Baiknya waktu tanam itu dilakukan di pagi atau sore hari. Alasannya kenapa? Agar tanaman yang baru saja kita tanam itu tidak langsung terkena panas terik matahari. Bayangkan kalau kita menanamnya di jam 12 siang ya. Jadi baru saja kita tanam kemudian terkena sinar matahari langsung, ini maka efeknya kurang baik. Jadi lebih baik dihindari menanam pokok durian di siang hari, baiknya di pagi atau di sore hari. Kemudian teman-teman, yang penting juga adalah media tanam ya. Diperhatikan baik-baik karena akan menentukan pertumbuhan dari durian yang kita tanam. Media tanam itu minimal terdiri dari yang pertama, yang utama yaitu tanah ya. Jadi pilihlah tanah yang subur. Biasa tanah yang subur itu adalah dari lapisan teratas ya, dari tanah di perkebunan teman-teman semuanya. Kemudian ini dicampur dengan pupuk ya, terutama pupuk kompos yang sudah matang. Pastikan pupuknya sudah matang. Jika langsung diambil dari kandang, pastikan pupuknya ini juga sudah
bercampur dengan tanah ya, sehingga menjadi aman. Tapi kalau mau yang paling aman adalah pupuk kandang yang sudah matang atau yang sudah dilakukan fermentasi. Setelah itu dicampur juga dengan sekam ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sekam yang sudah dibakar atau arang sekam, tapi kalau tidak ada pun ya sekam biasa saja walaupun tidak dibakar ini juga baik, sepanjang sekamnya ini tidak terlalu baru, maksudnya sekamnya sudah hampir bercampur dengan tanah. Ini untuk menjaga keamanan saja. Setelah itu teman-teman juga bisa mencampurkan dengan dolomit, juga bisa juga mencampurkan dengan puradan ya. Jadi puradan ini tujuannya agar di awal tanam tidak ada hama, terutama hama yang memakan akar dari durian yang kita tawar nanti. Jadi itu media tanam yang harus diperhatikan teman-teman. Setelah media tanam dipastikan sudah siap, maka dilakukan penanaman. Jadi banyak metode cara menanam durian, tapi yang populer dan banyak digunakan adalah metode sistem busut. Jadi sistem busut ini adalah menanam durian itu dimana pohon durian ditanam di atas gundukan tanah atau busut yang dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya. Ini biasanya dilakukan di lahan yang agak rawan tergenang air supaya akar durian tetap kering ya, karena akar durian itu sangat sensitif terhadap kelebihan air. Selanjutnya, persiapkan lahan untuk kita melakukan penanaman. Setelah teman-teman ingin menanam dengan sistem busut, pilih lokasi yang terkena sinar matahari penuh ya, dengan drainase yang baik. Bersihkan juga dari gulma atau tanaman liar yang ada di sekitarnya. Kemudian buatlah busut. Jadi gali lubang itu sekitar 60 sampai 80 cm. Dalam dan lebarnya itu bisa saja 50 meter, semakin dalam ini sebenarnya semakin baik ya. Setelah itu campurkan media tanam yang kita bahas tadi. Setelah itu lakukan penanaman ya. Buat lubang kecil di atas puncak busut sedalam pot bibit durian, sahabat-sahabat petani durian. Kemudian sobek atau lepaskan plastik polybag dari bibit dengan hati-hati agar tanah di akar tidak pecah. Kemudian tanam bibit di tengah busut. Posisi leher akar ini harus sejajar dengan permukaan tanah busut. Setelah itu padatkan tanah di sekeliling akar secukupnya ya. Jadi itu ya cara singkat dalam menanam durian dengan sistem busut. Adapun keunggulan dari sistem busut ini minimal ada 3 ya. Satu, mencegah akar busut akibat genangan. Yang kedua, akar mendapat aerasi yang lebih baik. Kemudian pertumbuhan lebih cepat dan sehat. Setelah kita melakukan penanaman, maka tugas kita sebagai petani durian itu sebenarnya lebih berat lagi ya, karena menanam itu tidak terlampau susah. Yang susah itu merawatnya dan memastikan durian kita dalam keadaan sehat. Jadi intinya setelah kita lakukan penanaman, maka harus kita lakukan perawatan. Di negara Malaysia itu mereka ada rumus secara umum ya dalam menanam durian. Rumusnya ABCD atau ABC ya. Jadi A itu adalah air, B itu adalah baja atau pupuk, C itu adalah sinar matahari atau cahaya matahari. Jadi ketiga komponen ini harus tercukupi durian yang baru saja kita tanam. Oleh karena itu di musim kemarau ini, maka setelah kita melakukan penanaman, maka kita lakukan penyiraman intensif ya, bisa setiap hari sekali dan waktunya bisa pagi maupun di sore hari. Jadi pastikan tanah tetap lembab tapi tidak becek, itu kuncinya. Kemudian teman-teman juga untuk menjaga kelembapan bisa menggunakan mulsa ya, seperti jerami atau daun kering atau rumput untuk menjaga kelembapan tanah tadi.
Kemudian yang cara selanjutnya untuk menjaga kelembapan, teman-teman juga bisa membuat naungan sementara ya. Jadi semacam atap di atas bibit durian teman-teman, atau di sampingnya, untuk memastikan sebenarnya tujuannya kelembapan dari durian kita itu tetap terjaga. Kemudian lakukan pemupukan awal. Jadi teman-teman bisa melakukan pemupukan di awal itu dengan menggunakan NPK seimbang atau NPK 16-16-16 ini, tetapi dipastikan sebelum memberikan itu kondisi durian kita itu sudah dalam kondisi terubus sejak awal tanam. Karena kalau sudah kondisinya terubus, bisa dipastikan perakarannya ini sudah jalan ya, atau akar kita itu sudah bisa menyerap dari nutrisi tanah yang ada. Kemudian selanjutnya cegah hama dan penyakit. Jadi tidak jarang di awal tanam ini penyakit itu akan bermunculan ya, baik itu dari sisi akar, baik itu dari sisi daun. Oleh karena itu perlu dilakukan penyemprotan. Tujuannya tadi untuk mencegah hama dan penyakit, dan juga untuk menyuburkan tanah. Selanjutnya teman-teman juga bisa memberikan penopang ya, gunakan penyangga kayu atau bambu agar bibit tidak roboh karena angin atau saat disiram. Jadi kalau durian teman-teman dalam keadaan agak tidak kuat dari batangnya, atau agak layu lah seperti itu, atau ada angin besar di sekitarnya, maka gunakanlah penopang agar durian kita tetap tegak berdiri. Selanjutnya model busut atau gundukan ini akan berbeda-beda dia, sahabat petani durian pemula. Jika di musim penghujan, maka busut itu kita bikin seperti piramida ya. Tujuannya apa? Biar jika ada hujan atau ada air, maka tidak tergenang di batang durian kita, tetapi langsung jatuh ya. Kemudian jika itu di musim penghujan, di musim kemarau, maka busutnya kita buat seperti batangnya seperti di kawah ya. Jadi maksudnya di pinggir-pinggir busut itu dibuatkan semacam tanggul. Tujuannya di saat kita melakukan penyiraman, airnya tidak merembes keluar busut, tetapi ada di sekitar busut. Jadi itu tujuannya. Sekian pembahasan kita hari ini, sahabat petani durian pemula. Salam satu hobi, semoga kita sukses bersama.